Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Lama banget teman-teman ya. Nggak pernah bahas pi ya. Saya juga yang sebenarnya sih nggak tahu ya, sebulan ini ya, semenjak kemarin tuh yang channel pertama itu kena suspend ya sampai September tanggal 27. Nggak tahu, jadi mager aja gitu. Tapi memang ya nggak ada info yang signifikan sih dari beberapa project. Ada info-info dari project-project yang apa namanya listing, ada beberapa, tapi ya ketebak sih hasilnya ya paling micin-micin gitu-gitu aja, nggak ada hasil gitu kan. Ada yang kemarin belum juga nambang setahun gitu kan, ada yang cuma dapat $1, $2, $3, aduh pusing malah. Jadi ya udahlah, kayak kayak gitu tuh habisin energi doang bikin konten buat apa. Apa namanya ya, artinya yang effortnya nggak terlalu besar ya, jadi males gitu lah maksudnya. Teman-teman juga udah bisa nebak lah, udah bisa apa namanya ya, project-project kayak gitu gitu kan ya. Apa namanya ya, saya nyari yang ini aja lah, artinya yang kayaknya perlu dibahas, sampaikan gitu ya. Oke, yang pertama ini udah lama banget ya, Pi Network teman-teman. Sebenarnya sih masih on progress. Kalau masalah urusan harga, banyak yang kemarin tuh banyak banget ya teman-teman mantau di X atau di apa, rame ya, 28 bakal naik apa segala macam, lagi-lagi ya, puluhan kali terulang. Artinya pide ya pide, harga ya harga teman-teman, kita harus bedakan. Jadi jangan, aduh gimana ya, masih masih ada gitu sampai sekarang tuh. Wah, pide langsung 314. Weh, $314. Dari mana datangnya? Artinya masih ada gitu loh, masih ada perubahan langsung mendadak seperti itu, masih ada paham di situ teman-teman di luaran sana. Ya bukan hanya Indonesia tapi di luar juga saya perhatikan. Jadi ya apa ya? Saya sih nggak inilah, ya udahlah, paham masing-masing aja lah. Panjang kalau di omongin kan. Nah ini saya bahas pide ini, artinya memang tidak ada apa-apa. Ini nggak ada hubungannya sama harga ya teman-teman. Tetapi setidaknya ini ada progres, ada langkah yang memang setiap project kan kayak gini sebenarnya. Ini kan Pinetok udah listing ya, udah listing. Sama project lain juga namanya apa misalkan udah listing. Tapi pasca listing itu sudah pasti ada progres lanjutan ya, untuk sampai intinya dianggap selesai dan sempurna, artinya sesuai dengan target developer termasuk core team juga. Dan saya melihat memang kalau untuk Pi Network ini, waduh masih banyak banget. Serius, kalau saya sih ngelihat ini masih panjang dan banyak. Jadi makanya saya ajak teman-teman untuk yang memiliki koin Pi, artinya anggap ini adalah investasi. Ya jangan ya, kecuali kalau teman-teman yang memang hobi trading, ada koin Pi di walletnya, ya silakan kalau mau di trading kan. Ya udah ada di bursa kok. Patokan kita tetap bursa ya, patokan kita tetap bursa, nggak bisa apa namanya, nggak bisa kita anggap bagaimana karena memang sudah masuk market seperti itu adanya ya. Walaupun memang ada, kita harapkan ada perubahan-perubahan nanti ya, tergantung daripada progres yang pasca listing ini. Kayak misalkan websitenya kan, memang saya cek di websitenya, apa namanya, domain.pi ini kan mundur lagi 90 hari, artinya sampai September dong. Sekarang Juli, Agustus, September. Kemarin kan Juni ini ya, tanggal 10, targetnya 3 bulan yang lalu. Nah, saya waktu kita beli lelang domain, dan domain sekarang udah selesai lelangnya. 2 hari terakhir tanggal 28 kemarin ya, tuh hari ini. Kemarin kalau nggak salah. Itu udah selesai lelangnya, kemudian ya entah nanti kedepannya akan ada harga baru atau apa segala macam, kita ikutin saja. Dan itu semua, prepare itu semua memang tujuannya memang buat membuat kuat daripada stability value nantinya.
dan ini masih butuh perjuangan ya. Sekarang platform-platform juga atau utilitas-utilitas yang mengusung daripada Pi Network dan yang di approve oleh Pi Network juga sudah mulai pada jalan ya, sudah mulai hidup. Pitogo apa segala macam banyak lah teman-teman, silakan aja di Pi Browser, nanti kita coba cek aja nggak apa-apa sepintas ya. Nah jadi teman-teman, artinya Pi Network ini Pi-Day ya, tidak ada kaitannya dengan harga, tetapi setidaknya di sini ada challenge ya, challenge ekosistem ya, challenge ekosistem di mana kalau kita klik ini, nah kita langsung ke teknis nih teman-teman ya, kita lihat di beranda masing-masingnya ada, mau klik Pi-Day silakan, mau ekosistem challenge silakan, masuknya ke sini-sini juga tetap. Ini yang harus kita kerjakan, explore Pi App Studio. Ini artinya kita klik ini nanti diarahkan kemana, kita cuman buka saja ya, buka aja, nggak perlu dikerjain apa-apa, buka aja. Yang penting ini auto detect pada laman yang kita buka selanjutnya, nanti akan centang. Termasuk juga ini ekosistem domain staking, tidak ada di dalamnya yang wajib kita lakukan atau apapun, tetapi setidaknya kita lakukan klik ini dan diarahkan ke laman berikutnya. Itu yang harus kita lihat, kita baca, kita pelajari, intinya sih begitu. Nanti kalaupun memang kita keluar lagi, balik lagi ke sini akan centang otomatis, termasuk explore.py domain auction, kemudian ini claim download ya, teman-teman udah paham lah, bertahun-tahun jalanin ini ya. Jadi hal seperti ini teman-teman tinggal klik aja, tinggal kerjain aja. Nah yang ingin saya sampaikan adalah di Pi Browser-nya teman-teman. Di Pi Browser-nya bentar kita coba lihat. Nah ini kita di Pi Browser teman-teman. Di sini kan ada menu baru ya. Sebelumnya kan domain. Nah domain ini kalau kita masuk, ini kan posisinya kita mesen nggak. Nah ini kan kalau misalkan domain saya, tapi kenapa saya nggak mau nyoba masuk domain saya ketik di sini, saya search, karena khawatirnya nanti ada yang iseng gitu loh. Ada teman-teman yang iseng masuk domain saya, akhirnya adu lelang. Nah ini repot harganya. Jadi kalau memang belum di lock ya lelangnya, memang sih udah saya cari aman aja beberapa hari ke depan lah, baru saya kalau record Pi lagi saya buka ya, tapi sekarang saya belum. Jadi takutnya nanti ada yang main adu, yaitu nama saya males gitu loh main adu harga lagi, jadi rebutan harga jatuhnya nanti kesananya. Makanya saya nggak pernah meraktekin sini kan untuk domain saya pribadi. Kalau yang lain mungkin iya ya. Ini search aja. Nah ini untuk ngecek, kemudian ini ada menu baru ya, ini apps. Nah ini intinya ini App Studio, banyak yang teman-teman juga nanyain itu ada menu baru bang, gimana bang. Nah ini kita masuk ya. Nah sebelum ini sebenarnya ada halaman yang pertama kali masuk itu perlu konfirmasi, klik aja konfirmasi, kemudian masuk ke halaman ini. Di sini kan ada access your apps ya, untuk akses aplikasi Anda atau membuat aplikasi. Ini di sini kita lihat App Studio, artinya ya setiap individu pengguna daripada Pi Network atau pionir ya, tidak dibatasi apakah dia pengembang atau bukan. Ini di Pi Browser sudah disediakan bagi siapa yang mau membuat aplikasi, baik untuk pribadi, baik untuk komersial, baik untuk bisnis, apapun itu teman-teman, itu bisa. Contoh misal gini deh, saya jelaskan dulu. Teman-teman ingin kayak kalau ngelihat buka aplikasi Android atau website orang, kita pakai enak, ngebayangin misalkan, oh enak ya kalau punya aplikasi kayak gini, produk kita di dalamnya, kemudian video kita di dalamnya dan sebagainya, tapi website kita. Nah contohnya seperti itu. Nah sekarang yang ditawarin seperti itu adalah Pi Network nawarin ke kita melalui melalui App Studio ini. Welcome to the Pi App Studio. Selamat datang kepada studio aplikasi Pi, katanya. The vision of the App Studio, visi dari aplikasi Studio Pi ini adalah empower everyday people ya, untuk memberikan kekuatan kepada semua orang setiap hari untuk membuat atau memiliki atau mengoperasikan aplikasi tanpa background technical. Artinya tanpa kita harus sebagai ahli IT dan seperti, tanpa itu. Karena yang mengatur, manajemen, yang membimbing dan segala macam adalah pihak core team. Jadi siapapun bisa membuat. Made possible through AI, jadi menggunakan AI nanti ya. Ini kita misalkan chatbot ya. Kemudian kita di sini ada custom. Nah, kita kalau misalkan menggunakan chatbot,
artinya kita mau membuat atau untuk hanya sekedar kita untuk chatting, kita punya bot untuk tanya-tanya konsultasi, klik ini. Kalau untuk membuat aplikasi custom, misalkan teman-teman bikin aplikasi ya tentang, mungkin teman-teman ada yang profesinya di sales ya, ingin masukin seluruh produk dalam satu aplikasi, bisa bikin App Studio ini, tinggal klik custom saja di sini ya, klik custom. Nah di sini setelah klik custom, di sini create new apps. Kalau access your apps ini berarti bagi yang sudah punya aplikasi, tapi kalau untuk new create apps di sini tinggal create. Nah di sini kan app name, nama aplikasi, tambahkan keterangan aplikasi itu sendiri, kemudian create your app, buat aplikasi Anda. Harganya membuat aplikasi itu 0,25p, murah banget. Kalau menurut saya, kalau ngelihat harga bursa sekarang murah banget, nggak ada sebelumnya di dunia ini buat aplikasi yang hanya modal dengan segini. Ya, nanti saya intinya ini gambarannya. Nanti saya juga akan buat, tapi sekarang belum kepikiran namanya apa, deskripsi apa belum. Tapi saya juga akan rencanakan buat, nanti saya akan publish juga. Nah ini bayar fee-nya segini, gitu teman-teman. Jadi silahkan aja tanpa background technical, tadi dia bilang ya, Kortim bilang, jadi tanpa ada latar belakang ahli IT atau ahli programmer atau apa, tidak membutuhkan itu, silahkan saja. Dan kita hanya mengorbankan 0,25p, itu pun hasil nambang gratisan ya, why not teman-teman, silahkan coba aja membuat. Tapi ini intinya sampai sini dulu ya, saya tidak membuat nama dan deskripsinya karena belum kepikiran, nanti saya buat. Tapi sampai sini teman-teman tinggal klik your op, nanti selanjutnya ke dalam setelah dari halaman ini nanti mungkin videonya terpisah. Saya akan coba buat kalau misalkan memang saya sudah buat ya, nanti akan saya jelaskan lagi berkelanjutan, tapi sampai sini dulu. Gitu teman-teman ya. Jadi untuk ini, kecuali kalau teman-teman udah selesai create new app tadi, udah selesai segala macam. Nah, kalau mau ada diedit lagi nih kontennya ya di aplikasi kita, atau dirubah gambarnya atau latar belakang segala macam, dimodif lagi. Nah ini tinggal kita masuk access your app melalui menu sini. Jadi kita controller untuk aplikasi atau website dari App Studio ini, intinya begitu teman-teman ya. Nah kalau untuk explore the ecosystem, teman-teman bisa lihat ini ekosistemnya. Contoh ini kan aplikasi modelnya ya. Nah ini juga sekarang tampilannya baru teman-teman, browse ya, browse by kategori. Dengan kategori apa? Mainnet app, App Studio ya, yang tadi service, high taking. Nah kalau misalkan Mainnet apps kita klik, nah ini kan aplikasi-aplikasi yang saat ini teman-teman bisa lihat. Nah ini wow, ini saldo di setiap aplikasi teman-teman, luar biasa, mantap. Ini ada penurunan dari tingkat saldo sebelumnya. Kalau ini ada kenaikan, berarti banyak banget yang mainin Free TV ya. Free TV ya, Free TV. Kemudian ini ada penurunan juga. Ini konstan, belum ada, artinya belum naik, belum turun ya saldonya. Kita next lagi, di sini banyak. Nah, ini artinya walaupun ada tanda seru merah, ini sudah diakui ya, ready untuk mainnet tapi memang di sini kita klik yang tanda serunya. Nah, coba not a pinnet app, jadi artinya belum full 100%. Nah, tapi kalau yang sudah hilang tanda serunya, tapi bukan berarti bahaya ya. Jadi ini bisa kita gunakan. Gitu teman-teman. Silakan aja browsing ya. Kalau misalkan Map4Fi, ini Map4Fi kalau ini ada saldo segini, kita udah mulai aktif lah. Artinya di Indonesia misalkan teman-teman di kota mana ada yang aktif penjual bisa bayar pakai Pi, itu sudah full 100% bisa digunakan saat ini. Search pakai Google Map of Pi, kita datang ke lokasi, kita makan, kita apa segala macam dibayar pakai Pi. Sudah bisa seperti itu. Ya, artinya sudah oke. Gitu loh. Dan itu kita continue berkelanjutan melakukan hal seperti itu, sama saja kita berkontribusi pada ekosistem Pi. Gitu teman-teman. Kalau App Studio yang tadi ya yang kita bahas. Kalau service ya service saja. Kalau untuk konsultasi apa segala macam nanya ya. Oke, itu aja untuk yang ini explore, kemudian App Studio, domain juga sama. Nah, nanti domain juga kalau misalkan memang kita domainnya sudah diserahkan ke kita, mungkin di sini ada kita di dalamnya ini selain kita bisa akses domain kita sendiri, juga bisa edit segala macam. Nah ini kalau ini App Studio adalah sebuah aplikasi yang dibantu AI-nya
milik Pi Network dan dibantu oleh core team juga, jadi kita nggak perlu takut gitu loh ya. Oke, itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk Pi Network kali ini. Jadi kalau misalkan Bang KYC belum, nah kalau KYC saya masalah kepastian KYC misalkan bakalan begini, saya nggak tahu, itu core team bagiannya. Kalau KYC saya hanya bisa katakan adalah on progress, karena beberapa akun yang masih ada dalam tahap lolos, sebagian ada yang lulus ya full KYC, ada yang masih pending, ada apa segala macam ya. Itu artinya tergantung interaksi daripada akunnya sama pihak core team. Nah, itu tapi bukan berarti akun teman-teman bermasalah. Ada juga yang memang benar-benar full murni masih nunggu diloloskan oleh core team. Misalkan pending ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Termasuk ada akun teman saya juga yang diserahkan ke saya waktu itu karena handphonenya problem, jadi sampai saat ini udah berapa? Udah ada sebulan apa 2 bulan ya. Saya belum bisa apa namanya mau mindahkan sih ke handphone selanjutnya, tapi ya belum saya kerjain. Ya itulah, saya apa ya, mungkin pengangguran banyak acara, jadi pusing kadang ngaturnya juga. Saya pengen ngerekam dari kemarin gitu, dari malam kemarin itu nggak jadi, terus tadi siang juga nggak jadi juga, sore nggak sempet juga. Aduh, ini baru saya coba usahain walaupun tengah malam ini udah saya hajar rekam lah gitu teman-teman. Itu aja ya penjelasan untuk App Studio, domain dan lain-lain. Itu aja, yang lain-lain kan udah pada ngerti lah ya. Kalau misalkan masalah ada kemarin tuh yang apa ya, yang email ya, terakhir nih yang masalah email, verifikasi email itu sebenarnya kalau misalkan memang kita klik kemudian kita diinformasikan ada notif muncul untuk masukkan kode, berarti memang sudah normal akun kita tinggal buka email, ada kode yang dikirim, kita salin, kita tempelkan di browser ini di walletnya ketika kita open wallet ya. Kalau saya kan nggak ada masalah sih, dari kemarin juga punya saya nggak ada problem ya, jadi normal aja. Tapi teman-teman ada yang ketika mau akses itu ternyata masih pending, status completed gitu, tapi nggak bisa masuk. Nah itu artinya memang belum pindah 100% ke jaringan mainnet, artinya masih on proses, nggak bisa diapa-apain ya, ditunggu aja. Karena ya apa namanya, di situ kan udah completed keterangannya, tapi kan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi ya sabar aja ya. Memang itulah kelemahan daripada Pi Network ya entah kelemahan atau bukan, saya bingung bahasanya karena memang core team yang lebih tahu. Tapi yang pasti ya untuk para pengguna ya memang ini penyelesaian wallet Pi Network ini berbeda dengan project lain. Kalau project lain kayaknya cepat-cepat aja gitu loh ya. Saya juga nggak tahu apakah ada penyempurnaan di keamanan atau apa, saya juga nggak ngerti. Tapi yang jelas jaga prase teman-teman ya, jaga prase, jangan sampai asal nempel di website sembarangan. Ya paling itu aja teman-teman ya. Mohon maaf ya udah salah kata untuk kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat bantu teman-teman ya, kasih gambaran tentang domain dan App Studio ya, utamanya App Studio. Kemudian PD juga tadi ya, intinya ya jangan disangkut pautkan dengan harga lah. Oke, mohon maaf ya udah salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.